sun's rising, catching my attention. We're sinking or swimming, I still find I'm just along for the ride. So let it rain down, let it pour, let it pour me out to the water. Let it float around till I can't ignore. Let it call me out for something more. Raja di Bangurun Nami, Marga Sumoko. Ya, langsung lima nang dilita. Alam mo, bangaran ito tulang sa Marga Nenggolan, berapa ita? Dulu, langsung ni ito kasalutan namin. Kasalutan namin. Kaya ito lang oras. Yung gusto namin. Joko di Basok. Buku. Jadi pasahatos songot tulo ni Sibanganon, ima, dinalaw memulai akka ulot. Buha matutup kanahuli buha makanaringkan. Dinalaw mangudut yak kaluta dua yak kananero. Raja nami, terus sama Raja nami si turu Sibanganon nabu pasahat kami, hidop na dua-dua. Asa titina tinopa perpuruang ko pangarahuna. Molo bina Raja nami terus sama nabu terpatuhan nami pamuramuna marga sobi. Amat tadi pertama namang bohi pasu-pasuna. Jalan. 들었어 네 이름
kita akan masuk dalam prosesi. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih datang dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi dilahirkan dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyi kita nomor 180. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk persekutuan kita hari ini, untuk setiap keluarga yang boleh hadir
istri yang kita kasihi untuk diberkati dalam pernikahan. Ya, firman Tuhan bagi kita dari Roma pasal 15. Ya, dibuka kitabnya. Kalau tidak bawa kitab HP-nya, Roma 15 ayat 7, sama-sama 1-2 ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Membangun pernikahan, ya, itu yang menjadi tema kita dalam pemberkatan nikah hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernikahan itu ibarat sebuah perjalanan. Ya, jika Tuhan berkenan, perjalanannya bisa panjang. Karena tidak ada yang bisa menentukan batas hidup kita, batas usia kita, ya Tuhan. Ya, bisa pendek. Ya, tapi bisa sangat pendek ketika pemikirannya pendek. Mulai berbeda dulu, ya, mulai muncul kata suara, itu akan sampai deh. Ya, saudara, dalam semua perjalanan hal pertama yang harus kita ketahui adalah kemana tujuannya. Ya, saudara, pernikahan Kristen kita harus sadar dengan kedua belah pihak, ya, baik laki-laki atau perempuan, harus sama-sama tahu kemana tujuan pernikahan. Karena itu merencanakan dan menjalani suatu pernikahan yang benar itu butuh pertimbangan, bagaimana menjalaninya dengan gigi, bagaimana memperjuangkannya bersama-sama dengan segala kelebihan kekurangan untuk tujuan kita yang mau kita capai bersama. Apa itu? Bahagia, sukacita, ya, hidup dalam Tuhan. Ya, itu yang sering disampaikan ketika berselingkuh pranikah. Karena itu membangun pernikahan butuh pemahaman dan komitmen yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama dalam membangun pernikahan, yang pertama sadari bahwa Allah adalah desainer pernikahan. Allah yang merancang pernikahan. Ya, jadi sadari bahwa Allah yang sudah mendesainnya, Allah yang sudah merancang perjumpaanmu dengan pasanganmu, Allah yang mempertemukan kalian berdua untuk saling memahami dan saling memperlengkapi. Maka belajarlah untuk saling mengerti, belajarlah untuk saling memberi diri, belajarlah untuk membahagiakan pasanganmu sehingga rumah tanggamu kelak menjadi rumah tangga yang damai, yang bahagia, dipenuhi sukacita. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang. Alasan harus sama-sama. Yang kedua, ya, yang harus kita sadari dalam membangun pernikahan, selain Allah yang merancang pernikahan kita, ingat janji nikahmu. Saudara, ingat janji nikahmu. Pernikahan adalah suatu komitmen bersatu. Gak bisa ya? Yang mempersatukan dua pribadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah dirancang Tuhan tadi. Ya. Bagi Allah, pernikahan adalah suatu yang permanen, seumur hidup, selama kita hidup, nggak ada yang besar. Karena itu jaga janji pernikahanmu, jaga hidup pernikahan. Pernikahan kalau dalam bahasa Inggris covenant, ikatan perjanjian itu disampaikan di hadapan Tuhan dan manusia pada saat yang hari. Iman dan ya, di hadapan Tuhan melalui kami membayar pendeta, di hadapan saksi, tidak ada tanah jelas. Itu ikatan pernikahan. Yang ketiga, supaya kita bisa membawa pernikahan, undang dan andalkan Tuhan dalam pernikahan, supaya sama seperti pernikahan yang dihadiri Yesus ketika Yesus diundang. Ada mukjizat yang terjadi di sana ketika persoalan sedang melanda. Di rumah tangga kalian juga dengan mengundang Yesus, ada mukjizat di sana ketika Tuhan hadir di pernikahan. Sama dengan kita, kita undang Yesus supaya segala mukjizat terjadi dalam perjalanan hidup rumah tangga kita. Dia senantiasa hadir, dia siap memelihara, memberkati rumah tangga kita.
kesimpulan. Betul. Nah, berjudul akan ini membangun rumah pernikahan. Ingat alam saya pernikahan. Kedua, ingat janji nikah. Ketiga, undang dan andalkan Tuhan dalam pernikahan. Jadi minimal 3 hal harus kita perhatikan dalam rencana pernikahan atau membangun rumah tangga kita. Pernikahan yang dirancang Tuhan, ya, mari terus jalani sebagaimana Tuhan sudah merancangnya, terus lagi awal, ya. Lalu kemudian ingat janji nikahmu. Allah menyukai pasangan yang tetap bersatu, satu visi, satu harapan, satu tujuan, menikmati kebahagiaan dan menjaga Tuhan hingga ajal memisahkan. Dan ketiga, jangan lupa undang Tuhan, andalkan Dia dalam pernikahan. Ya, firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan seterusnya. Andalkan Tuhan, maka Dia akan hadir dalam kehidupan rumah tangga siapapun kita, baik yang hari ini dibuka, baik kita yang sudah berumah tangga menikah. Selamat buat Bian dan Eca dalam membangun pernikahan. Tetap ingat Tuhan yang berhubungan, Tuhan yang sedang merancangnya, Tuhan yang akan terus menolong. Tuhan memberkati. Kita berhimpun di sini sekarang di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci. Hal itu adalah suatu masa yang mulia di hadapan dalam kehidupan yang dibentuk oleh Allah untuk menyatakan kepada kita persekutuan yang ajaib yang terdapat antara Kristus dan jemaatnya. Hal itu juga menjadi suatu masa yang suci di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di kota tanah di Galilea. Oleh karena itu pernikahan tidaklah patut diganti dengan aturan, tetapi pernikahan harus dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan bijaksana, dengan hati-hati, dan takut Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini sekarang datang di sini untuk dipertemukan. Silakan maju ke depan. Kepada kedua calon mempelai, saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang sekarang berdiri di sini di hadirat Tuhan, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar pembentukan rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan pernikahan, tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih pekat daripada ikatan pernikahan. Dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang harus kamu pertanggungjawabkan sekarang. Dan jika sumpah yang hikmat ini tidak dilanggar, dan dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Bapamu yang di surga, maka hidupmu pasti akan penuh sukacita. Rumah tanggamu yang akan kamu berikan sekarang akan tetap dalam damai sejahtera serta bahagia. Saya akan bertanya kepada calon mempelai laki-laki, Christian Manuel Siopi, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istri, hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Kalau mau, silakan jawab. Saya mau tidak Tuhan Muhammad. Pada calon mempelai perempuan Sani Elsa Mayora Ibola, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suami?
hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci. Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Kalau mau, silakan menjawab. Ya, saya mau dari Tuhan mengaku saya. Siapakah yang akan menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Saya serahkan pernikahan ini itu guru saya, Elsa Mayora Burnegola, di balasan ama anak Dr. Parbadian. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan mereka mengucapkan janji nikahnya dimulai dengan salam pelayanan. Saya, Christian Manuel Soming, menerima engkau, Sania Samayana Dolan, sebagai istriku, peroleh dan engkau setiap hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum suci yang daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku padamu. Saya, Elsa Mayora Burnegola, menerima engkau, Christian Manuel Soming, menjadi suamiku, memperoleh dan memegang engkau, baik sakit atau sehat, kaya atau miskin, susah atau senang. Saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga akhir menceraikan kita sesuai dengan hukum suci yang daripada Allah. Demikianlah aku menjadikan kepadamu. Iya, mereka juga akan bertukar cincin. Cincin ini adalah suatu benda lahir yang nampak sebagai tanda karunia yang dalam dan rohani, yang menyatakan dipersatukannya laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci melalui gerejanya. Kita akan menyaksikan penyerahan cincin. Sebagai tanda dan jaminan atas sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya menikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda dan jaminan dan sumpah yang telah kita perbuat, dengan cincin ini saya minta dari engkau sehingga engkau menjadi suami saya di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pandanglah dengan anugerah atas mereka ya Allah, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar,
sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga persinggahan dari anugerah dan damai sejahtera di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Christian Emmanuel Sohobi dan Sani Elsa Nora Negola telah sedia sepakat untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci ini dan telah bersaksi dari hal itu di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat, dan bagi pula telah menjadi kesediaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabat tangan dan tukar cincin. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu barang siapa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya memelihara dan melindungi engkau. Tuhan yang pemurah dan anugerahnya, kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya dalam dunia yang baru yang kamu bentuk, kamu boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati pengharapan-pengharapan. Tuhan menolong. Amin. Menyaksikan keluarga yang baru ini akan membawa persembahan seluruh pada Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberkati rumah tangga yang baru ini di dalam sukacita dan kebahagiaan. Gereja juga akan menyerahkan tanda kasih berupa Alkitab supaya hidup rumah tangga ini boleh terus dituntun di dalam firman. Kami minta keanggotaan. Kami gereja
sebagai jemaat Tuhan yang patut kami memberikan Alkitab sebagai pedoman hidup keluarga. Harapan kami pakaian ini menjadi pilihan hidup dalam keluarga agar keluarga semakin berkati dan mulai membaca dari awal sampai akhir pasangan yang baru dan menjadi keluarga yang berkati. Kedua mempelai yang akan datang ke hadapan orang tua untuk menyatakan rasa terima kasih yang sudah berjerih hingga di usia sekarang membesarkan anaknya. Mungkin belum banyak yang bisa dilakukannya di sepanjang waktu ini,
dan bersabar. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan seperti firman Tuhan yang berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Biarlah hidup pernikahan kita boleh terus di dalam anugerah Tuhan, dipersekutukan Tuhan, dan diberkati Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Rohnya yang kudus memberkati, memelihara, menolong, memampukan kau untuk boleh terus hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.